Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang Bapak Ibu dan juga sahabat UII yang berada di luar. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas tentang tema di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh spesial, yaitu generasi milenial. Ramadan mau apa? Tanda tanya. Nah, kita hari ini juga kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Burhanuddin SPDI MPDI. Beliau adalah dosen pendidikan agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dan beliau juga tidak hanya sebagai dosen, beliau juga sebagai peneliti, penulis dan juga pengabdi di dunia akademisi, di dunia pendidikan. Nah, baik, langsung saja saya sapa beliau, Bapak Burhanuddin SPDI MPDI. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Zikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya siang ini Bapak? Ya sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Bapak, kira-kira kesannya ini kita sudah memasuki bulan Ramadan di akhir-akhir. Kesannya Bapak selama bulan Ramadan ini seperti apa Bapak? Ya kalau saya pribadi ya, kalau bicara Ramadan ya, Ramadan itu kan bulan penuh keberkahan. Berkah. Ya, Syahrus Sa'adah, bulan kebahagiaan. Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Ya, termasuk juga ini momentum yang selalu dinanti-nanti oleh kaum muslimin pada setahun sekali ya di bulan Ramadan ini. Maka kalau saya pribadi sekarang kan sudah masuk di 2/3 ya, 2/3 puasa ini, maka kalau saya harus lebih mengencangkan ikat pinggang gitu. Jadi harus lebih semangat lagi, girohnya harus ditingkatkan lagi, ibadahnya ya. Maksudnya tidak hanya puasa, sunnah-sunnah termasuk ibadah wajib jangan dilupakan gitu. Oh iya Bapak. Ya. Memang harus meningkatkan ibadah Bapak ya di bulan-bulan terakhir Ramadan ini. Betul sekali. Ya. Bapak, itu kira-kira kalau misalkan kita berbicara generasi milenial ya Pak ya. Generasi milenial ini kan generasi yang memang pada era hari ini itu sangat berkemajuan. Pengaruhnya, teknologinya dan zamannya. Ini sangat signifikan sekali nih Pak. Adanya gadget, adanya media sosial, adanya aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, ini kira-kira Pak, kalau generasi milenial di bulan Ramadan ini seperti apa sih Pak deskripsi yang bagusnya untuk Ramadan ini mau apa gitu loh Pak? Oke. Ya kalau kita bicara generasi milenial itu kan angkatan 77 sampai 95 ya. Dan ini memang kalau kita lihat demografi masyarakat di Indonesia kan memang komunitasnya cukup banyak ya. Artinya populasinya itu kan cukup banyak. Nah, maka saya rasa milenial ini sudah saatnya gitu. Ramadan itu ya ada progres dan juga ada peningkatan. Ada resolusi lah gitu. Nah, apa yang harus dilakukan di bulan Ramadan? Ya, yang pertama kita harus memakmurkan masjid. Masjid kita jadikan sebagai pusat kegiatan masyarakat, tidak hanya untuk kegiatan ibadah wajib, ibadah mahdhah, tapi juga kita kembangkan lagi fungsi dan kita optimalkan lagi fungsi masjid itu. Jadi kita sebagai pemuda ya, generasi muda itu kita harus bisa memaksimalkan keberadaan masjid itu untuk apa? Yang biasanya hanya untuk sholat 5 waktu, sholat Jumat ya. Maka di bulan Ramadan ini ya kita tingkatkan lagi aktivitasnya. Mungkin tidak hanya untuk kegiatan-kegiatan rutin kegiatan ibadah wajib, harus ada kajian-kajian ya, tidak hanya kajian umum, pengajian umum, tapi juga kajian kitab. Namun juga mungkin juga ada kegiatan-kegiatan lain gitu. Ada bazar, mungkin ada sembako murah itu kan, minyak goreng murah itu kan, dan lain sebagainya gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu saya menyoroti sekarang kan banyak pemuda itu yang mungkin gabut ya, suka gabut itu. Dan kaum rebahan ya Pak? Iya, kaum rebahan itu sukanya kan nanti ya paling main TikTok, nonton YouTube. Nah, daripada cuma menjadi viewer yang setia, ya kita mulai generasi muslim ini kita harus selalu memanfaatkan teknologi ya. Kita buat konten-konten kreatif lah seperti ini nih. Konten kreatif ya. Tidak hanya itu ya, mungkin bisa berkaitan dengan konten dakwah sesuai dengan kesalehannya masing-masing. Kalau kan makna soleh itu kan pantas sesuai dengan apa yang dimiliki. Yang senangnya di bidang kuliner ya mungkin bisa membuat konten-konten positif gitu ya, membuat
kreativitas itu kita buat dalam bentuk konten digital gitu. Berarti pemuda harus ini ya Pak ya, dia harus meningkatkan syiar Islam ya Pak ya? Iya, termasuk di dalamnya itu. Dan kalau yang memang bidangnya dakwah ya kita tingkatkan ya, membuat podcast membahas tentang isu-isu keagamaan, pendidikan Islam dan lain sebagainya gitu. Saya kira itu yang pertama tadi sudah ya, memakmurkan masjid, ya kan. Yang kedua konten kreatif iya, ya, sebagai syiar kita sekarang sudah merambah ke dunia digital gitu. Kalau ini dikatakan bid'ah ya memang zaman Rasul belum ada ini konten digital, tapi kan zaman itu berubah. Gitu. Zaman itu berubah. Kemudian yang ketiga Mas, ini ya yang penting, kita kan biasanya kan terutama kaum hawa, ibu-ibu ya, mbak-mbak ini terutama, kalau lagi gabut itu buka HP kemudian lihat marketplace. Oh, marketplace belanja berarti ya. Apalagi ini Ramadan, waduh, banyak promo itu loh. Nah, ini rasanya itu harus cari sesuatu yang ini promo. Mending mulai dipikirkan lagi bahwa masih banyak ya dari saudara kita itu yang sangat membutuhkan bantuan dari kita. Maka ya mungkin bolehlah, tapi kita bagi gitu ya, berapa persen untuk kebutuhan kita, kemudian beberapa persen untuk berbagi. Apalagi kan pahalanya kan cukup luar biasa ya di bulan yang penuh berkah ini gitu. Sudah berapa poin tadi? Sudah 3 poin Bapak. 1, 2, 3. Tambah lagi mungkin 2 lagi ya. Dua lagi supaya genap 5. Berarti yang keempat ini ya. Yang keempat Bapak. Yang keempat apa kira-kira? Ya kita harus peka dengan lingkungan ya. Artinya tidak hanya berfokus pada ibadah-ibadah mahdhah, namun juga kita perlu meningkatkan aktivitas ghairul mahdhah. Nah, ini termasuk kalau anak muda itu ya dia biasanya punya komunitas, maka buat kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat. Jadi sekali lagi sesuai bidangnya apa gitu. Mungkin mengadakan pelatihan apa begitu ya, daripada waktu kosong untuk puasa hanya untuk tidur misalnya. Meskipun tidur juga bagian dari ibadah Bapak. Selain itu, daripada gabut buat petasan ya, ngerakit petasan, ini mohon maaf kan banyak ya anak-anak muda terutama yang mungkin di pedesaan atau di mana itu, kalau adatnya itu kan banyak yang ketika bulan puasa itu mengisi waktu Ramadan itu membuat petasan, membuat mercon gitu ya. Nah, padahal itu sudah banyak ya kejadian-kejadian yang cukup fatal dari itu. Maka mungkin kegiatan sosial itu banyak lah, nanti bisa dicari sesuai dengan komunitas-komunitasnya, sehingga pilihlah komunitas yang positif, yang bermanfaat gitu. Satu lagi yang terakhir Bapak, yang kelima itu kita harus selalu mengevaluasi diri ya kan, selalu refleksi diri gitu. Itu penting. Kenapa? Karena ketika kita sudah merefleksi diri, maka kita berbicara masalah keberkahan hidup. Nah, gitu. Bapak, saya tertarik yang poin yang terakhir tadi, yang terkait tentang refleksi diri. Refleksi. Nah, refleksi atau refleksi? Refleksi, Pak. Refleksi. Bapak. Nah, ini kan kita berbicara generasi milenial ya, Pak ya. Generasi milenial itu kan kadang identik dengan yang namanya, kalau bahasa gaulnya hari ini itu Bapak, labil. Labil itu kalau bahasa Indonesianya itu ragu, mengambil keputusan ragu. Iya Pak. Habis itu melakukan keputusan ragu. Nah, ini Pak, kalau untuk merefleksi diri dia supaya lebih baik dan mungkin dia tidak ragu dan dia istiqomah terus, itu bagaimana ya Pak ya caranya ya Pak ya? Supaya memang generasi milenial ini dia menjadi manusia yang paripurna Pak di bulan suci Ramadan ini ya. Berprosesnya gitu. Oke, kalau jawaban saya itu kita harus belajar memaknai hidup agar atau supaya hidup kita itu berkah ya. Berkah ya. Termasuk di bulan Ramadan kita mencari keberkahan di bulan Ramadan. Kenapa tadi? Tadi kan konteksnya kan ada yang labil dan sebagainya. Kalau kita bicara berkah, maka kita tarik lagi. Berkah itu kalau di dalam bahasa Arab itu kan barokah ya, bentuk jamaknya itu barokah. Barokah itu nikmat. Nikmat. Maka ada di surah di surah Al-A'raf 96 itu disebutkan nggih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk di suatu negara, penduduk di suatu bumi, amanu, beriman. Kemudian wattaqau, dan bertakwa. Ada dua, iman dan bertakwa. La fatahna
maka kami atau Allah akan melimpahkan alaihim kepada mereka yang bertakwa dan beriman. Melimpahkan apa kira-kira? Barokatin, barokah dari mana? Minas sama, dari langit, minas samai wal ardi, dan juga bumi. Barokahnya itu turun, berkahnya itu turun dari langit dan juga bumi. Luar biasa, Allah berikan itu. Jadi konteks takwa iman itu menjadi selalu beriringan, ya, selalu beriringan. Lanjutan ayatnya, walakin kadzabu, akan tetapi apabila mereka, ya, ini manusia, mendustakan ayat-ayat kami, ya sudah tahu kalau itu salah, kenapa masih dikerjakan? Ya, nggak apa-apa, besok kan masih bisa taubat misalnya, ya kan. Maka Allah mengatakan walakin kadzabu, ya, walakin kadzabu, apabila mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka apa? Fa'akhadnahum, maka akan dibalas sesuai dengan bima kanu yaksibun, sesuai apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau saya katakan kita harus kembalikan konsep hidup yang berkah itu seperti apa. Maka kalau kita mengejar keberkahan hidup, maka tadi yang Mas Zikri katakan tadi misalnya nggak labil dan sebagainya, ini bisa kita reduksi lah, bisa dikurangi gitu. Jadi berkah itu sifatnya itu an-nama wa ziyadah. Jadi tumbuh dan bertambah. Bertambah apa? Bertambah level ketaatan kita, bertambah level ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan secara vertikal dan juga hablum minan nasnya. Jadi dengan manusia dan alam semesta. Itu konsep awalnya seperti itu. Gitu, Mas. Luar biasa sahabat UII, kita mendapatkan ilmu dan juga informasi yang sangat bermanfaat sekali dari narasumber kali ini yang sangat luar biasa, Bapak Burhanuddin, SPDI MTDI. Baik Bapak terkait tadi kan namanya generasi milenial, generasi yang semangat juangnya itu tinggi sekali, Pak. Jadi dia itu apapun pasti diterobos kan gitu, karena dia semangat sekali. Dia berambisi. Iya, karena berambisi. Nah, kira-kira Pak, generasi milenial ini supaya istiqomah di jalan yang baik, dan dia yang tadi Bapak katakan bahwa ketika mendustakan ayat yang memang di situ tidak perlu untuk diperbuatkan, tetapi malah generasi milenial karena semangat sekali dia melakukan hal yang salah, itu seperti apa Pak? Kalau istiqomahnya agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang berbuat negatif, begitu Bapak? Ya, jawabannya zikrullah, selalu mengingat Allah. Seperti Mas Zikri, ya. Zikrullah, mengingat Allah. Jadi harus bisa menyeimbangkan antara fikir dan zikir. Ya. Dimanapun kita berada, sedang melakukan apa, kita selalu ingat Allah. Kita kembalikan, kita dari mana? Ya, minallah, ya. Ilallah, alallah. Semua yang kita perbuat itu ada yang melatar belakangi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Jadi ketika kita mengingat Allah, kita kembali lagi menjadi manusia yang beriman dan bertakwa tadi. Caranya gimana? Ya perbaiki sholat kita pertama. Ibadah malam itu sholat dulu. Banyak kan yang berpuasa tapi sholatnya malah bolong-bolong misalnya. Nah seperti itu Mas ya. Oh iya Bapak, sangat bermanfaat sekali informasinya dan juga ilmunya. Baik Bapak, kalau terkait generasi milenial dan di sini Ramadan mau apa, tanda tanya. Nah ini kan dari tadi saya melihat dari awal sampai detik ini selalu mendengar kata keberkahan, barokah, berkah. Nah ini apalagi di bulan suci Ramadan ini, itu kan keberkahan sangat berlimpah dan itu sangat bagus kalau misalnya kita mendapatkan. Yeah. Nah Pak, ciri-ciri keberkahan di dalam hidup itu seperti apa sih Pak? Baik, kalau cirinya sebetulnya banyak sekali ya, tapi saya mungkin sebutkan beberapa saja. Kalau kita katakan berkah itu kan kalau kita bicara usia yang berkah itu kan tidak ukurannya atau parameternya kan bukan yang panjang umur misalnya ya Mas ya, tetapi juga usia yang pendek pun itu juga bagian dari parameter keberkahan hidup. Iya. Kenapa? Karena banyak yang dari saudara kita yang mungkin usianya panjang tapi mereka masih menjadi orang yang jauh dari Allah dan sebagainya. Tetapi ada juga saudara kita yang mungkin dari segi usia tidak lama, tetapi sepanjang hayatnya itu dilakukan untuk
kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah gitu, yang disyariatkan oleh agama. Salah satunya adalah saya sebutkan saja, ini ada salah satu tokoh, misalnya dari tokoh siapa itu kalau nggak salah itu Mu'ad ya, Mu'ad bin siapa itu Al-Khair ya, itu orang Quraisy ya, orang Quraisy itu orang Mekah, hasilnya orang Mekah. Maaf, Mus'ab Al-Khair, karena beliau orang yang baik. Beliau itu umurnya tuh 40 tahun sudah dipanggil Allah ketika perang Uhud. Oh, perang Uhud. Ketika perang Uhud di Mekah, di Madinah, di Jabal Uhud waktu itu. Apa sih keberkahan beliau ya? Ketika muda beliau itu memanfaatkan waktunya ngaji sama Kanjeng Nabi, sama Rasulullah. Padahal beliau itu ibunya tokoh Quraisy yang menentang dakwah Kanjeng Nabi. Maka yang poin selanjutnya apa yang bisa kita ambil? Salah satunya adalah beliau itu tetap menghormati ibunya, walaupun ibunya itu tidak setuju, tidak sesuai, tidak mengikuti ya, tidak mau masuk Islam gitu ya, tidak beda keyakinan. Tapi saudara ini Mus'ab ini tetap menghargai ibunya sampai beliau diusir. Mus'ab itu diusir sama ibunya. Gitu. Termasuk beliau orang yang sabar, yang tenang dalam menghadapi situasi, dalam kondisi yang cukup genting pun dia selalu tenang begitu. Nah, ini salah satu keberkahan ya kalau dari usia. Misalnya yang lain kita bicara tanah yang berkah itu bukan yang mungkin ukurannya subur tanahnya atau panoramanya view-nya indah cantik ya, tapi juga tanah yang gersang. Misalnya di Mekah Al-Mukarramah itu juga termasuk kota yang sangat diistimewakan oleh Allah itu, tiada banding tiada tanding gitu dengan kota-kota lain ya Mas? Iya itu ya, jadi berkah itu tidak sekedar ukurannya banyak besar, tidak. Termasuk masalah apa? Masalah ilmu ya. Ilmu yang berkah itu boleh jadi tidak yang catatan kakinya panjang, kemudian CV-nya yang bergelimang prestasi gitu ya. Tetapi mungkin sedikit dia punya ilmu tapi dimanfaatkan untuk menerangi lingkungannya. Iya, seperti itu. Nah, kalau tadi bicara apa saja sih ciri-cirinya ya? Iya, Pak. Ciri-ciri yang pertama kita itu merasa nyaman, merasa nikmat ketika menjalankan ibadah. Ya, menjalankan ibadah, kemudian kita merasa senang kalau beramal soleh itu. Jadi kalau sudah kita ibadahnya, misalnya sholat saja itu rasanya kok enteng, enak, nyaman, ini salah satu keberkahan. Jadi sholat bukan untuk menutup-nutupi diri kita atau untuk saya kadang kan untuk tabir dengan sesama manusia. Nah, ini ada yang seperti itu sholatnya untuk mencari sesuatu dari manusia itu ada. Tapi kalau kita ibadahnya itu nyaman, ikhlas, sedekah ikhlas, tidak untuk ada apanya, ada maksud-maksud itu. Ini termasuk bagian dari keberkahan hidup. Itu pertama, Mas. Lah, yang kedua, kita selalu istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan, konsisten dalam kebaikan. Konsisten ya. Konsisten ini berat ya. Nah, ini konsisten itu berat, tapi kita kalau istiqomah melakukan kebaikan itu salah satu dari indikator atau ciri hidup kita itu berkah. Tambah lagi, waktunya masih cukup? Bapak silakan. Bapak. Tambah lagi ya, Bapak. Dua lagi mungkin. Yang ketiga, keberkahan. Kita itu selalu rindu kepada Allah. Kepada Allah. Rindu itu ya selalu kita dalam langkah apapun kita selalu mengingat, apalagi ketika mau masuk waktu sholat, mau masuk waktu-waktu tertentu ya, kita kembali lagi ngecas ya rohaniah kita itu, kita selalu rindu. Ketika diperdengarkan suara orang sedang membaca Quran, kita juga hati kita bergetar, wajilat qulubuhum itu bergetar hati kita. Ini termasuk bagian dari keberkahan. Ada mendengar orang ada qiraat gitu ya, murotal, itu kita jadi tenang, itu bagian dari keberkahan hidup kita. Kita kalau mau sholat, mau ngaji, itu sebagai, kalau analoginya itu seperti layaknya charger ya Pak ya? Iya, charger bagi kita untuk mengingat ke Allah ya Pak. Jadi kalau kita melakukan ibadah itu kok enteng, mudah, itu termasuk bagian dari keberkahan. Dan menurut saya yang terakhir, ciri keberkahan hidup adalah kita selalu sabar dalam menghadapi segala ujian. Baik ujian senang maupun ujian susah, sedih. Itu jadi sedih itu juga ujian, kesenangan juga ujian, seperti itu Mas. Oke Bapak, kalau misalkan ini Pak berbicara tentang ujian ya Pak ya, ujian yang diberikan oleh Allah
senang maupun susah. Kadang kan manusia ini kan kalau lagi senang dia lupa dengan Allah. Iya. Kadang kalau misalkan lagi susah baru dia mendekat dengan Allah. Nah ibarat kata dia ketika susah mendatang, tapi ketika sudah senang dia pergi. Nah ini Pak, poin dari Bapak mungkin terkait tentang persoalan ini seperti apa ya Pak ya? Agar kita ini selalu dekat dari misalkan susah maupun senang ketika diberi nikmat ataupun ujian oleh Allah Pak. Ya, makanya dari awal tadi selalu poin saya adalah mengingat Allah. Ketika kita mengingat Allah, kita tahu jati diri kita sebagai apa? Sebagai abdun, maka kita harus mengabdi. Kalau kita ingin semuanya yang ada di muka bumi ini, maka kita harus ingat siapa yang memberi itu semuanya. Bentuk rasa syukur kita yaitu kita menjadi manusia yang bertakwa. Iya, beriman dan bertakwa. Itu Mas. Jadi setelah itu nanti buahnya akan kita menjadi pribadi yang muhsin, yang baik ya. Yang baik. Itu. Saya kira itu. Masya Allah Bapak, terima kasih Bapak, ilmunya dan informasinya ini sangat bermanfaat pada podcast yang hari ini. Sahabat UII dimanapun kalian berada, ini narasumber kita sudah menyampaikan beberapa ilmunya dan juga informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan. Dan juga Bapak mungkin statement terakhir atau closing Bapak untuk judul tema generasi milenial, Ramadan mau apa? Tanda tanya. Kira-kira bagaimana Bapak closing statementnya? Ya, kalau saya sih yang penting kita berupaya terus, berikhtiar terus meraih keberkahan, terutama di bulan Ramadan ini. Ya, lakukan apa yang sudah dianjurkan oleh Nabi Muhammad, yang dianjurkan oleh agama kita itu. Jauhi apa yang menjadi larangannya. Selalu berbuat positif, berusaha menjadi lebih baik, karena hidup kita nggak tahu. Boleh jadi di tahun depan kita sudah nggak bisa bertemu lagi dengan Ramadan. Dan yang terakhir menjadi manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Saya kira itu Mas, cukup. Luar biasa Bapak Burhan. Baik Bapak, terima kasih sekali lagi Bapak. Sama-sama. Alhamdulillah kami bisa mendapatkan informasi dan ilmunya yang sangat-sangat berharga bagi sahabat WI dimanapun mereka berada. Nah Bapak, baik, terima kasih atas Bapak Burhanuddin SPDI MPDI telah berbagi ilmu. Mungkin kiranya tema kita pada siang hari ini tentang generasi milenial, Ramadan mau apa tanda tanya. Alhamdulillah sudah terjawab dengan beberapa ilmu yang bermanfaat. Semoga positif bagi sahabat-sahabat WI dimanapun kalian berada. Baik, akhirul kalam, saya sebagai host pada podcast yang hari ini, Zikri Septoyadi pamit undur diri, dan juga Bapak Burhanuddin SPDI MPDI sebagai selaku narasumber. Kami berdua mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama Mas.